Hai teman-teman, jumpa lagi ya di Eva Family. Terima kasih ya udah klik video ini. Hari ini aku akan lanjut untuk story-nya horor story. Kali ini kisah dari sahabat kita yang di Jakarta. Oke. Hari ini adalah hari pertamaku bekerja di perusahaan ini. Sebuah perusahaan maskapai penerbangan yang berkantor di pusat Jakarta. Walaupun aku cuma seorang call center, tapi ada hal yang membuatku bangga bisa bergabung di perusahaan sebesar ini. Apalagi bisa bekerja di gedung yang tinggi. Ya, gedung tua yang dijadikan kantor maskapai penerbangan. Dari dulu sewaktu kecil, saat aku melewati gedung-gedung tinggi, aku selalu bilang sama ibuku, suatu saat nanti aku akan bekerja di dalam gedung itu, Bu. Ibuku hanya menjawab dengan kata amin. Oh ya, nama aku Arum. Cerita ini adalah kejadian nyata yang aku alami di tahun 2007. Saat itu usiaku masih 25 tahun. Aku bisa bergabung di perusahaan ini bukan karena rekomendasi siapapun, tapi aku benar-benar mengikuti tes. Ya, walaupun melalui outsourcing, karena di tahun itu banyak perusahaan besar yang menggunakan jasa outsourcing ini. Di hari pertama bekerja seperti biasa. Pada umumnya karyawan baru, kami mengikuti training call center. Tempatku bekerja di lantai 4 dan aku dibagi menjadi 3 shift. Shift pagi, shift siang, dan shift malam. Tapi untuk shift malam biasanya hanya khusus karyawan laki-laki saja. Jadi kalau untuk wanita hanya berlaku 2 shift, pagi dan siang. Kebetulan sekali minggu aku memulai shift siangku, itu lusa. Shift siang itu mulai dari jam 2 siang sampai jam 10 malam. Karena sebelumnya aku pernah bekerja di pabrik, jadi aku sudah terbiasa bekerja secara shift. Suasana kerjaku cukup menyenangkan. Teman-temanku juga orang-orang yang cukup baik. Rum, ke kantin yuk, mumpung masih ada waktu nih. Aku belum makan, ajak Ita, salah satu teman shift siangku. Kami pun berjalan ke kantin. Sesampainya di kantin, cukup ramai, akhirnya kami duduk di sebelah senior kami. Aku dan Ita tak banyak bicara, karena memang kami belum terlalu akrab dengan karyawan-karyawan lama di sini. Kamu di lantai 6 emang gak ngerasain apa-apa gitu? Aku mendengar sekilas obrolan karyawan seniorku yang duduk di sebelah Ita. Enggak sih, cuman emang aku gak berani aja kalau harus pulang lewat jam 5. Makanya aku kalau lagi banyak kerjaan, aku usahain dikelarin biar gak disuruh lembur, jawab salah seorang lagi dari mereka. Aku dan Ita hanya saling memandang tanpa berkata apapun. Tak lama kami pun menyelesaikan makan dan segera bergegas naik ke ruangan kami. Karena sudah hampir jam 2 siang. Ita, kamu tadi dengar gak obrolan yang di kantin? Emang kenapa sih tak di lantai 6? Tanyaku penasaran pada Ita saat melewati lift. Oh, itu kan lantai 6 ruangan HRD. Atasannya itu kan Pak Reno. Dia terkenal super galak di sini. Mungkin mereka takut kali sama Pak Reno, jawab kita sambil tertawa. Iya, Ita ini sudah bekerja 3 bulan lebih awal dari aku.
Jadi aku pikir mungkin saja dia tahu. Aku dan Ita pun mulai memasuki ruangan kami. Aku dan Ita duduk bersebelahan. Hari ini cukup sibuk karena sedang banyak promo harga penerbangan, jadi susah dipastikan banyak orang yang merebut ingin tiket promo tersebut. Walaupun jadwal penerbangannya masih 3 bulan ke depan. Tah, temenin aku ke toilet yuk. Sekalian sholat maghrib nih, ajakku pada Ita. Kan lo tahu sendiri, kalau lagi high season kayak gini, hotel nggak boleh barengan. Udah lo aja sana, nggak apa-apa kok. Lagian aku lagi kerjaan target nih, biar dapat bonus bulanan. Akhirnya aku pun berjalan ke toilet sendirian. Saat sore hari, gedung berlantai 12 ini cukup sepi. Hanya di lantai 4 inilah yang masih ramai karena memang hanya sebagian konserter ini yang bekerja 24 jam. Dari ruanganku ke arah toilet, aku harus melewati lorong yang kanan kirinya adalah ruangan meeting yang hanya dipergunakan siang hari. Aku pun berjalan melewati lorong itu yang terasa begitu senyap dan sepi. Ditambah lagi, ruangan meeting lampunya pun sudah dimatikan. Hanya ada lampu dari lorong itu saja. Dengan sedikit berjalan cepat, aku pun langsung menuju toilet. Aku sedikit lega ketika memasuki toilet karena ada Kak Irma di sana, salah satu leader di shiftku. Hai Rum, gimana? Rame banget ya hari ini teleponnya. Iya Kak, lumayan, jawabku sambil tersenyum. Gak apa-apa lah, kalau rame gini kan nanti kamu bisa dapat bonus, ucap Kak Irma tersenyum padaku. Rum, duluan ya, ucap Kak Irma lagi. Aku pun mengangguk sambil memasuki bilik toilet. Tak lama setelah aku masuk di bilikku, aku mendengar bilik sebelahku ada orang yang memasukinya. Dengan sedikit lega, aku malah menghela nafas. Ya, paling tidak ada orang di toilet ini, ucapku dalam hati. Setelah selesai menunaikan hajatku, aku pun keluar dari bilik itu sambil berjalan ke wastafel. Aku berdiri agak lama di wastafel sambil berharap orang di samping bilikku tadi keluar. Maksudku biar aku bisa bareng ke ruanganku. Setelah 5 menit ku tunggu, tapi tak juga kunjung keluar. Kupikir mungkin dia sedang mules kali ya. Kok lama? Akhirnya aku pun meninggalkan toilet dan kembali ke ruanganku. Setelah sholat maghrib, aku pun kembali duduk di kursi sebelah Ita. Lo lama banget sih Rum, dicariin Kak Vera tuh tadi. Iya kan tadi gue langsung sholat maghrib, jawabku. Obrolan kami pun terjeda karena kembali sibuk menerima telepon. Aku dan Ita tinggal di satu kos yang sama. Kami bersebelahan kamarnya. Kos kami pun tidak jauh dari kantor, cukup hanya berjalan kaki saja. Makanya kami bisa berangkat dan pulang bareng. Keesokan harinya, seperti biasa, aku dan Ita berangkat kerja lagi. Kali ini kami tak mampir ke kantin, tapi langsung ke ruangan. Karena tadi kami diinfokan bahwa hari ini telepon yang masuk overload. Makanya kami yang shift siang diminta lebih awal untuk membantu. Aku ke toilet bentar ya. Kamu duluan aja, ujarku sambil sedikit berlari kecil. Di toilet cukup ramai, karena memang ini masih jam kerja normal. Aku lihat semua bilik penuh, tapi kulihat bilik paling pojok tidak terisi. Aku langsung bergegas ke bilik itu. Tapi tiba-tiba ada yang memegang pundakku. Jangan situ mbak, toiletnya rusak, ucap seorang ibu cleaning service yang biasa membersihkan toilet. Oh rusak,
Baru ya bu rusaknya, kenapa? Tanyaku. Enggak mbak, udah lama. Memang ini nggak pernah dipakai. Dahiku mengkerut mendengarnya. Kalau nggak salah semalam, saat aku ke toilet, bilik itu ada yang masuk. Baru saja aku mau bertanya balik, di sebelahnya terbuka. Aku buru-buru, jadi langsung masuk, tak bertanya pada ibu itu. Shift kali ini terasa sangat cepat. Karena saking sibuknya kami menerima telepon, banyak, tak terasa sudah waktunya bergantian shift. Ita pun mulai membereskan tasnya dan langsung bergegas mengajakku pulang. Buruan Rum, anak-anak udah pada turun tuh. Ita selalu seperti itu setiap akan pulang. Seakan akan pengen buru-buru sampai rumah. Aku pun langsung mengikuti Ita. Ya kan kelebihan, gak bisa nih tak. Udah lu turun habis, ini aja. Ucap Rani, salah seorang temanku, saat kami naik lift yang ternyata sudah melewati batas. Aku pun keluar dari lift sambil menarik tangan Ita. Habis ini aja tak, tempat kita deket ini, jadi gak usah buru-buru, ucapku. Ita hanya terdiam sambil menunduk. Di wajahnya terlihat seperti ada rasa kecemasan. Setelah menunggu beberapa menit, lift pun tiba lagi di lantai kami. Aku pun dan Ita memasuki lift itu. Aku pun memencet angka 1, tapi ternyata lift itu tidak langsung bergerak ke bawah. Karena kulihat angka 6-nya masih menyala. Berarti ada orang di lantai 6 yang mau turun, pikirku seperti itu. Tiba-tiba Ita memencet tombol panah pembuka lift itu dan menarikku. Ntar aja Rom, liftnya biar naik dulu. Aku heran, kenapa Ita mengajak keluar lift lagi? Gak apa-apa sih, hitung-hitung jalan-jalan. Ntar kalau penuh lagi gimana? Daripada ntar nunggu lift lagi, jawabku. Enggak, udah tunggu aja, jawab Ita sambil menahanku. Pintu lift itu pun menutup dan bergerak ke atas. Aku memperhatikan lift itu berhenti di lantai 6, kemudian bergerak turun dan pintunya terbuka saat tiba di lantaiku. Aku bingung, kok kosong ya liftnya? Padahal kan tadi ada yang mau naik juga di lantai 6. Oh, gak jadi kali pikirku. Positive thinking. Ayo tah, buruan ngantuk nih gue. Aku dan Ita pun memasuki lift itu. Di dalam lift itu, aku melihat Ita hanya menunduk sambil memejamkan mata. Aku merasa lift itu bergerak lama sekali. Padahal biasanya tidak seperti itu. Tah, ini liftnya rusak kali ya? Kok kayaknya lama banget sih turunnya? Ita tidak menjawab. Dia masih berdiri di pojok dengan posisi yang sama, menunduk dan memejamkan matanya. Tak lama suara pintu lift pun terdengar dan terbuka. Ita langsung lari dan keluar dan meninggalkanku. Aku pun berteriak memanggilnya sambil mengejarnya. Lo kenapa sih tak? Tanyaku sambil terengah-engah saat berhasil menahan Ita. Aku gak apa-apa Rum, aku cuma takut aja, ucap Ita yang terdengar suaranya agak bergetar. Ah lebay lo tah, naik lift gitu aja takut, ledekku. Lalu aku pun bertanya kembali. Tah, kok tadi di lift orang lantai 6 gak ikut ya turun tadi? Lagian iseng banget ya. Kalau nggak jadi turun, kenapa mencet tombol lift jadinya kan? Kita nggak bisa turun langsung. Ita tak menjawab. Dia hanya terdiam dan terus berjalan. Oke. Besok kita lanjut lagi ya. Next horornya nih udah finish nih.
Aku merinding, Beb. Namun aku sendiri yang lagi di sini. Oke. Terima kasih ya udah nonton aku dari awal sampai akhir ini. Terus juga terima kasih lagi. Jangan lupa jangan bosan-bosan dengerin cerita-cerita aku ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu nanti supaya kalian akan dapat notifikasinya waktu aku upload video baru. Oke Beb, terima kasih ya udah nemenin aku hari-hariku yang boring ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.